Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala and to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And then, before start our presentation, I want to say thank you very much for your great attention. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pelarut atau zat pembawa sediaan injeksi dalam sediaan steril dan bahan tambahan lain dalam sediaan steril. Sebelum kami memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiadi Tasman selaku moderator. Ada Rasdawati, Reski Febriani, Rika Andriani, dan Rizkawanti. Baiklah, saya akan membahas mengenai zat pembawa atau zat pelarut dalam sediaan steril. Zat pembawa atau zat pelarut umumnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu zat pembawa berair dan zat pembawa tidak berair. Zat pembawa berair umumnya digunakan air untuk injeksi. Selain itu, dapat juga digunakan NaCl pro injeksi, glukosa pro injeksi, NaCl kompositus pro injeksi, dan sol. Menurut Farmakope Indonesia 4, zat pembawa yang mengandung air atau menggunakan air untuk injeksi harus memenuhi syarat uji pirogen dan uji endotoksin bakteri. NaCl dapat ditambahkan untuk memperoleh isotonisitas kecuali dinyatakan lain. Injeksi NaCl atau injeksi Ringer dapat digunakan sebagai pengganti air untuk injeksi. Sedangkan zat pembawa tidak berair, yaitu umumnya digunakan minyak untuk injeksi atau olea pro injection. Yang akan dibahas pertama yaitu zat pembawa berair. Yang pertama, air untuk injeksi atau water for injection. Persyaratan air untuk injeksi. Yang pertama, bebas pirogen. Yang kedua, total zat padat tidak lebih dari 1 mg per 100 ml air untuk injeksi. Dan yang terakhir, tidak boleh mengandung zat tambahan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tentang air untuk injeksi, yaitu air sulin segar yang disuling kembali digunakan untuk pelarut dalam pembuatan. Yang kedua yaitu air steril untuk injeksi atau sterile water for injection. Air steril untuk injeksi adalah air untuk obat suntik yang telah disterilkan dan dikemas dalam wadah-wadah dosis tunggal dengan ukuran 500 hingga 1000 ml. Adapun persyaratan air steril untuk injeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, steril. Yang kedua, bebas pirogen. Dan yang terakhir, bebas dari zat tambahan lain dan antimikroba. Yang ketiga yaitu air untuk injeksi bebas udara. Air untuk injeksi bebas udara dibuat dengan mendidihkan air untuk injeksi segar selama tidak kurang dari 10 menit sambil mencegah hubungan dengan udara sesempurna mungkin. Kemudian didinginkan dan segera digunakan. Jika dimaksudkan sebagai pelarut serbuk untuk injeksi, maka harus disterilkan dengan cara sterilisasi A segera setelah diwadahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zat pembawa tidak berair. Jadi, zat pembawa tidak berair diperlukan apabila yang pertama, bahan obatnya sukar larut dalam air. Yang kedua, bahan obatnya tidak stabil atau terurai dalam air. Yang ketiga, dikehendaki efek depo terapi. Adapun salah satu contoh zat pembawa tidak berair seperti yang kita ketahui yaitu minyak.
Adapun syarat-syarat minyak untuk injeksi. Yang pertama, harus jernih pada suhu 10 derajat Celcius. Yang kedua, tidak berbau asin atau tengik. Yang ketiga, bilangan asam 0,2 sampai 0,9. Yang keempat, bilangan iodium 79 sampai 128. Yang kelima, bilangan penyamunan 185 sampai 200. Yang keenam, harus bebas minyak mineral. Saat pembawa tidak berair, umumnya digunakan minyak untuk injeksi atau oil pro injection. Yang pertama, minyak jagung. Yang kedua, minyak biji kapas. Yang ketiga, minyak kacang tanah. Yang keempat, minyak wijen dan minyak zaitun. Yang kelima, minyak jarak atau biasanya digunakan untuk melarutkan vitamin dan hormon. Yang keenam, memenuhi syarat sebagai olea pingui, yaitu cairan jernih atau massa padat yang menjadi jernih di atas suhu leburnya dan tidak berbau asin atau tengik. Yang kedua, pembawa lain. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama, alkohol propilen glikol atau biasanya dicampur dengan air. Yang kedua, dipakai sebagai pembawa obat suntik dengan tujuan untuk menambahkan kelarutan dan mempertinggi stabilitas obat serta kekentalannya. Yang ketiga, digunakan untuk kelarutan barbitural, antihistamin, dan glikosida jantung. Baik, selanjutnya yaitu bahan tambahan untuk sediaan steril. Dalam memformulasi sediaan steril, seringkali ditambahkan suatu bahan untuk meningkatkan kegunaan dan kestabilan dari suatu sediaan. Bahan tersebut dikenal sebagai bahan tambahan. Nah, menurut Farmakope Indonesia 4, bahan tambahan untuk mempertinggi stabilitas dan keefektifan harus memenuhi syarat antara lain tidak berbahaya dalam jumlah yang digunakan dan tidak mempengaruhi efek terapeutik atau respon pada uji penetapan kadar. Tidak boleh ditambah bahan pewarna jika hanya untuk mewarnai sediaan akhir. Pemilihan dan penggunaan bahan tambahan harus hati-hati untuk injeksi yang diberikan lebih dari 5 mili. Kecuali dinyatakan lain, berlaku sebagai berikut. Yang pertama, zat yang mengandung raksa dan surfaktan kationik tidak lebih dari 0,01%. Kedua, golongan klorbutanol, kreosol, dan fenol tidak lebih dari 0,5%. Dan yang terakhir, belerang dioksida atau dalam jumlah setara dengan kalium atau natrium sulfit, bisulfit, atau metabisulfit tidak lebih dari 0,2%. Kemudian, zat pembawa lain. Minyak lemak sebagai zat pembawa untuk injeksi bukan air yang berasal dari tanaman. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, tidak berbau atau hampir tidak berbau, tidak memiliki bau atau rasa tengik. Kedua, memenuhi syarat uji parafin padat seperti pada minyak mineral, tangas pendingin dipertahankan pada suhu 10 derajat Celcius, bilangan penyabunan antara 185 dan 200. Ketiga, bilangan yodium antara 79 dan 128 seperti yang tertera pada lemak dan minyak lemak. Nah, adapun manfaat dari ditambahkannya bahan tambahan untuk sediaan steril, yang pertama yaitu untuk menjaga kelarutan obat. Kedua, untuk menjaga kestabilan obat. Ketiga, untuk menjaga kesterilan obat. Keempat, untuk memudahkan pemberian obat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang maksud atau tujuan ditambahkannya bahan tambahan untuk sediaan steril. Yang pertama yaitu untuk menjaga kelarutan obat. Bahan tambahan yang digunakan yaitu bahan pelarut. Adapun contoh bahan pelarut yaitu PGE 300 atau 400, propilen glikol, gliserol, dan etanol. Contoh obat yang menggunakan pelarut antara lain barbiturat, antihistamin, dan glikosida jantung.
Adapun bahan tambahan selain pelarut yang dapat menambah kelarutan obat yaitu niacinamide dalam injeksi riboflavin, natrium benzoat dalam injeksi kafein, dan kelebihan etilen diamin dalam injeksi aminofilin. Yang kedua yaitu untuk menjaga kestabilan obat. Bahan tambahan yang digunakan yaitu antioksidan. Antioksidan dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, antioksidan sejati. Contohnya yaitu BHA atau butyl hidroksil anol, BHT atau butyl hidroksil toluen, alkil galat, dan tokoferol. Yang kedua yaitu zat pereduksi. Contohnya yaitu asam askorbat. Penggolongan yang ketiga yaitu antioksidan pereduksi. Contohnya asam tartat, asam sitrat, asam edetat, dan garam edetat. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kesterilan obat. Adapun bahan tambahan yang digunakan yaitu bahan pengawet. Berikut contoh pengawet yang sering digunakan, yaitu benzotanium klorida, benzokonium klorida, bensil alkohol, klorol butanol, fenol, kresol, fenil merkurinitrat, timrosal, dan nitromersol. Adapun persyaratan pengawetan yang ideal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larut pada konsentrasi yang diinginkan. Yang kedua, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang ketiga, aktif dan stabil untuk jangka waktu yang panjang dan pada rentang pH yang luas terhadap suhu. Yang keempat yaitu untuk memudahkan pembuat yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri ataupun iritasi pada saat pemberian obat. Sediaan harus dibuat secara isotonis yang seringkali ditambahkan anestetik lokal ataupun sebagai pemati rasa setempat. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Syarat-syarat zat pembawa atau zat pelarut untuk sediaan steril diantaranya harus inert secara farmakologi, dapat diterima dan diserap dengan baik oleh tubuh, tidak mengganggu khasiat obat, kemudian tidak bereaksi untuk identifikasi dan penetapan kadar, tidak mempengaruhi aktivitas obat, serta tidak mengiritasi. Adapun zat pembawa atau zat pelarut untuk sediaan steril dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu zat pembawa air dan zat pembawa bukan air, di mana zat pembawa air ini terbagi menjadi 3, yaitu air untuk injeksi atau water of injection, kemudian air steril untuk injeksi atau sterile water for injection, kemudian air untuk injeksi udara. Kelompok yang kedua yaitu zat pembawa bukan air, di mana pembawa yang bukan atau tidak berair diperlukan apabila bahan obatnya sukar larut dalam air, kemudian bahan obatnya tidak stabil atau terurai dalam air, kemudian dikehendaki efek depo terapi. Adapun manfaat ditambahkannya bahan tambahan untuk sediaan steril yaitu untuk menjaga kelarutan obat, kemudian untuk menjaga kestabilan obat, untuk menjaga kesterilan obat, serta untuk memudahkan pemberian obat. Baiklah, itulah tadi hasil presentase dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.